Bab 1721, Penindasan. Aiden, jika kamu bersedia menyerah padaku, aku akan melepaskanmu. Dalam kehampaan, suara putra Dewa Taiyan terdengar dari segala arah. Ruang di sekitarnya benar-benar terkoyak, dan kemudian dengan cepat ditata ulang, dengan ruang pemandangan yang berbeda tetap sejajar satu sama lain. Ada suara putra Dewa Taiyan di setiap ruang cermin, yang sangat aneh. Fragmen yang terbentuk dari pemisahan ruang membawa kekuatan hukum dan terbelah menuju Aiden. Ia bahkan terbakar dengan api ilahi Taiyan yang berkobar. Serangan-serangan ini cerdas, kuat, dan sangat sulit untuk dihadapi. Aiden belum pernah menemukan teknik rahasia luar angkasa seperti ini sebelumnya, dan dia menderita kerugian besar dalam konfrontasi pertama. Taiyan Senzi bergegas keluar dari segala arah, memegang tombak dan menikam Xiang dari berbagai arah. Ah! Punggung Aiden akhirnya membuat lubang, yang dipisahkan oleh kekuatan hukum ruang. Ditambah dengan terbakarnya api Dewa Taiyan, dia akhirnya disengat tombak. Memaksaku melakukan tipuan. Aiden melihat sekeliling. Saat ini, pikiran spiritualnya tidak lagi berguna. Dia merasa ruang di sekitarnya dipenuhi dengan sosok putra Dewa Taiyan ke segala arah. Dengus dingin putra Dewa Taiyan terdengar lagi dari segala arah, berkata, kamu dapat menggunakan keterampilan apapun yang kamu miliki, aku ingin kamu diyakinkan dan aku akan menekanmu sepenuhnya. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Aiden mendengus dingin, dan Dao Jue Agung berevolusi dan muncul. Ada suara gemuruh di langit, seolah-olah sebuah kereta kuno sedang terguling. Dengan Aiden sebagai pusatnya, cahaya peri yang terang melonjak menuju jarak yang tak berujung. Ada jejak aura misterius dan tertinggi yang terpancar di atas cahaya peri. Itu adalah metode suci yang menghubungkan semua jalan di surga, dan langit sepertinya telah dirobek oleh binatang buas. Ada kekuatan besar 10.000 cara yang jatuh, meskipun itu hanya jejak, itu memusnahkan segalanya dalam satu pemusnahan. Apakah mereka makhluk abadi sejati atau makhluk abadi yang kuat, mereka semua berada di bawah penindasan seluruh langit dan 10.000 cara. Dan hanya mereka yang telah mengambil langkah terakhir itu dan menjadi tak bertuhan yang dapat menapaki semua jalan di surga, menjadi abadi, dan membuka alam semesta dalam satu pemikiran. Dao Jue adalah seni suci tertinggi yang dipraktikkan oleh Aiden, dan dia jarang menggunakannya. Kali ini ketika dia bertemu lawannya, Taiyan Senzi benar-benar menakutkan. Bukan hanya dia sangat ahli dalam berkultivasi, tetapi hal yang paling menakutkan adalah teknik kekecewaan luar angkasa yang sulit dipahaminya. Jejak kekuatan dari pola tahu menarik rahasia surgawi dari tempat yang tidak diketahui. Aiden sangat sakral saat ini, dengan ribuan cahaya abadi melindungi tubuhnya, dan tangannya membentuk segel. Energi mengerikan menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya, dan dalam sekejap semua api ilahi Taiyan yang berkobar padam. Potongan-potongan ruang runtuh satu demi satu, dan dia secara samar-samar menangkap wujud asli putra Dewa Taiyan, tetapi dengan cepat menghilang lagi. Dengan beberapa metode, sungguh luar biasa bahwa Anda dapat menarik tanda Dao dari surga dengan kultivasi Anda saat ini. Suara arogan putra Dewa Taiyan terdengar lagi dalam kehampaan, berkata, tetapi ini tidak cukup. Senjata pembunuh Tuhan. Kemudian, kata-kata dingin Dewa Putra Taiyan kembali bergema di seluruh dunia. Ruang besar ini terbagi menjadi beberapa bagian yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing bagian mirip dengan ruang cermin. Setiap ruang cermin tumpang tindih dan terjalin satu sama lain, dan ada putra ilahi Taiyan di setiap ruang. Teknik luar angkasa misterius ini luar biasa dan sulit dipahami. Pada saat ini, tombak emas mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerap kekuatan bintang-bintang besar. Dalam sekejap, Aiden merasa setidaknya 99 dan 81 tombak emas diarahkan padanya pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, setidaknya ada 99 dan 81 putra ilahi Taiyan di ruang yang berubah tanpa batas. Serangan kekerasan seperti itu mungkin akan membuat dewa sejati yang paling kuat pun menderita, apalagi Aiden yang tingkat budidayanya tidak sebaik putra Dewa Taiyan. Mata Aiden yang ulet, orang ini bisa dikatakan sebagai lawan terkuat yang pernah dia temui sejak debutnya. Dalam situasi yang benar-benar adil, hasil dari pertarungan ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Aiden. Melissa di bawah juga melihat petunjuk melalui ruang yang rusak. Dia masih berada di alam manusia dan belum pernah menyentuh tingkat keabadian. Karena perang di tingkat keabadian yang sebenarnya, dia tidak dapat mencampurinya sama sekali. Tetapi melalui kekuatan yang akan menghancurkan dunia dan perkataan dari 6 tetua, dia dapat membayangkan bahwa Aiden pasti berada dalam posisi yang dirugikan saat ini. Dewi, menyerahlah, hilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di hatimu, latih Taoisme dengan sepenuh hati, bergabunglah dengan putra Tuhan, dan ciptakan masa depan gemilang untuk klan Taiyan kita. Tetua Agung itu melambaikan tangannya dan berkata dengan anggun. Bakat putra Tuhan tidak ada bandingannya, dan budidayanya pada usia ini telah melampaui milikku. Dia juga telah menyempurnakan seni kekecewaan luar angkasa ras kita hingga ekstrim. Siapa di dunia ini yang dapat memblokir tombak pembunuh dewa ini di tingkat tengah? Dari alam abadi sejati. Dengan adanya tombak pembunuh dewa, dunia hancur. Ini adalah pukulan paling kuat dari putra Dewa Taiyan, tetapi seperti yang dikatakan Tetua Agung, tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat menahannya. Bahkan jika orang kuat dari puncak keabadian sejati datang, akan ada bahaya.
Aiden meraung, tubuh ilahi kekacauan bersinar, Dao Jue beredar, dan pedang Zixiao menari. Energi pedang yang ganas terus mengoyak ruang cermin yang tak terhitung jumlahnya, dan mata guntur menangkap tubuh asli putra Dewa Taiyan. Dia tidak lagi ragu-ragu, kekuatan Taiyin melilitnya, dan ruang itu langsung membeku. Dalam sekejap, semua ruang cermin membeku, dan Aiden dapat dengan jelas melihat bahwa ruang cermin yang membeku meninggalkan bayangan putra Dewa Taiyan yang melewatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Jadi begitu. Aiden tiba-tiba sadar. Apa yang disebut teknik kekecewaan luar angkasa dari Taiyan Senzi hanya membuka ruang paralel yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian melewatinya dengan kecepatan tinggi dengan bantuan bakat luar angkasa klan Taiyan. Hal ini menciptakan ilusi bahwa putra Tuhan Taiyan yang tak terhitung jumlahnya hidup berdampingan, namun kenyataannya itu adalah bayangan yang ditinggalkan oleh anak Tuhan Taiyan saat mereka terus melakukan perjalanan melalui ruang paralel dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka baru saja melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya terhadap Wang Feng dalam waktu yang sangat singkat. Teknik rahasia ini memang luar biasa, tapi mungkin tidak bisa dipecahkan. Setidaknya begitu teknik rahasia luar angkasa keluar, Taiyan Senzi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Aiden juga akan menyentuh kekuatan hukum luar angkasa. Ini adalah kekuatan hukum yang hanya bisa dikuasai oleh makhluk abadi. Namun, hukum ruang angkasa saja masih belum bisa mengalahkan Taiyan Senzi. Pembekuan ruang semacam ini hanya bersifat sementara. Benar saja, tombak emas itu bergetar, dan ruang beku itu hancur lapis demi lapis. Hampir di saat yang sama, Aiden mengayunkan pedangnya ke depan dan menebas ke depan. Energi pedang yang padat berkumpul di sungai, membentuk gelombang. Energi pedang yang padat berkumpul di sungai, membentuk gelombang laut yang marah yang melonjak menuju putra Dewa Taiyan. Aku ingin menebang semua bintang dengan sehelai rumput. Kamu ingin mengalahkan anak Tuhan bahkan dengan energi pedang. Taiyan Senzi meraung dengan liar, dan menarikan tombaknya, langsung menembus energi pedang yang mendekat, dan kedua kekuatan itu meledak seketika. Putra Dewa Taiyan selamat dan sehat, masih melakukan perjalanan cepat antar ruang paralel. Aiden tidak bisa berkata-kata, dengan cibiran di wajahnya. Meskipun pedang Zixiao sangat tajam dan dapat membunuh musuh lintas level, agak tidak realistis untuk mengalahkan putra Dewa Taiyan dengan pedang Zixiao. Senjata terkuatnya masih berada di belakang energi pedang Zixiao, dan menghilang bersama energi pedang. Niat pedang yang tidak bisa dijelaskan muncul di kehampaan yang tak ada habisnya. Auranya sepertinya berasal dari zaman kuno, dan juga sepertinya datang dari masa lalu dan masa depan. Miao-miao sulit ditemukan, ini benar-benar terjadi, Anda dapat merasakannya, tetapi tidak mungkin untuk menyentuhnya. Bab 1722, kalah. Waktu sepertinya berlalu begitu saja. Ya, tapi kekuatan besar yang tidak bisa diprediksi mulai terbentuk. Kekuatan macam apa ini? Itu tidak bagus, kan? Segera setelah teknik pedang waktu hebat digunakan, langit dipenuhi dengan kekuatan agung yang sulit ditangkap. 6 tetua dan mereka semua segera merasakannya. Mereka berenam mendeteksi pikiran spiritual yang kuat di tahap tengah keabadian sejati, tetapi mereka tidak dapat menangkap apapun. Pada saat ini, putra ilahi Taiyan bahkan lebih ketakutan. Kekuatan semacam ini terlalu menakutkan dan misterius. Dalam sekejap, dia menggunakan seni kekecewaan luar angkasa secara ekstrim. Ruang pemandangan yang tak terhitung jumlahnya dibuka, lalu dipecah menjadi beberapa bagian, terbang menuju Aiden. Pada saat yang sama, tubuh aslinya melakukan perjalanan melalui berbagai ruang dengan kecepatan tinggi, memegang tombak, dan menyalakan api ilahi Taiyan untuk menyerang Aiden. Cahaya peri pelindung tubuh Aiden dan tubuh Buddha teratai emas penuh dengan lubang, dan bekas darah tertinggal di tubuhnya. Jika tubuh ilahi kekacauan tidak bisa dihancurkan, ia akan meledak sepenuhnya di bawah serangan putra ilahi Taiyan yang kejam dan kejam. Dia mengoperasikan Eye of Thunder dan menembakkan 2 sinar cahaya keemasan, menangkap posisi sebenarnya dari putra Dewa Taiyan di ruang cermin yang tak terhitung jumlahnya. Pedang waktu hebat Dao menebas, dan di langit yang luas, kekuatan itu tidak dapat disentuh. Pada saat ini, Taiyan Senzi tiba-tiba merasakan cahaya ilahi menyala di sekujur tubuhnya, dan tombak emas itu sepertinya kembali ke keadaan semula setelah latihan. Terus berubah antara masa lalu dan masa kini, aura di sekitar tubuh Taiyan Senzi mengendur, menunjukkan ekspresi panik. Pemandangan dan ruang yang tak terhitung jumlahnya semuanya hancur pada saat ini, dan dia terpaksa keluar. Teknik pedang waktu hebat sangat sombong. Setelah digunakan, tidak ada cara untuk menghindarinya. Hukum waktu didasarkan pada banyak hukum dan merupakan misteri tertinggi antara langit dan bumi. Teknik pedang waktu hebat mirip dengan metode kekaisaran yang legendaris. Setelah digunakan, lawan hanya dapat menerima pemenggalan kepala. Inilah kekuatan waktu. Taiyan Senzi berteriak ngeri. Tidak. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menyentuh hukum waktu? Putra Dewa Taiyan meraung dengan liar, dan sinar cahaya ilahi keluar dari tubuhnya. Aura Dewa kuno menyebar, dan seluruh tubuh putra Dewa Taiyan terbakar hebat saat ini. Api ilahi Taiyan membakar ruang di sekitarnya, mencoba melawan kekuatan hukum waktu yang tak terlihat. Namun semuanya sia-sia.
Aura Putra Dewa Taiyan tidak bisa berhenti menghilang, dan vitalitasnya pun hilang. Aiden tetap tegas dan diam sepanjang proses, memegang pedang Zixiao di tangannya. Anak Tuhan ini akan membunuhmu. Ah! Kebanggaan Putra Dewa Taiyan benar-benar dihancurkan oleh Aiden. Pedang ini memotong sebagian besar hidupnya dan kehilangan sebagian besar mananya. Cahaya ilahi runtuh dan teknik kekecewaan luar angkasa dihancurkan secara paksa. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Aiden melambaikan tangannya dan mengenai energi pedang Zixiao, dan energi pedang melesat melintasi langit berbintang. Dia berkata dengan dingin, tetapi jika kamu bersikeras untuk melanjutkan, jangan salahkan aku karena membunuhmu dengan pedang waktu. Setelah mengatakan itu, Aiden mulai menggunakan teknik pedang waktu hebat lagi. Niat pedang tak terlihat muncul lagi di langit, menutupi segala arah. Putra Dewa Taiyan meraung lagi dan lagi. Sejak kelahirannya, dia tidak pernah mengalami kekalahan, bahkan hasil imbang pun. Dia mendorong semua musuh di sepanjang jalan, bertempur di banyak wilayah bintang, dan tidak pernah mengalami kekalahan. Bahkan banyak monster yang sudah terkenal sejak lama dan dikatakan tak terkalahkan di bawah bintang telah dikalahkan olehnya. Sebagai putra dewa dari klan ilahi Taiyan, dia memiliki setetes darah asli leluhurnya yang mengalir di tubuhnya dan sangat berbakat. Tapi hari ini, dia dikalahkan oleh seorang biksu yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari miliknya. Ini sangat memalukan bagi dewa putra Taiyan. Anak Tuhan, tunggu. Tepat ketika putra ilahi Taiyan bersiap untuk membakar jiwanya dan mengambil tindakan lagi. 6 tetua muncul di kehampaan pada saat yang sama, 6 pikiran pembunuh menyelimuti Aiden, dan 6 cahaya abadi bersinar terang, menerangi galaksi gelap yang tak berujung. Mundur. Perintah putra Dewa Taiyan. Namun ke-6 tetua itu tidak bergerak. Meski dalam hati mereka tidak mengakuinya, kekalahan tetaplah kekalahan. Taiyan Senshi cukup luar biasa, tapi dia memang dikalahkan dan tidak bisa menerima pukulan mematikan dari Grid Time Kendo. Jika kita melanjutkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, ke-6 tetua harus bergegas keluar pada saat yang sama. Anak Tuhan tidak boleh impulsif. Saran sesepuh yang agung. Orang ini adalah dewa kekacauan. Teknik yang dia praktikkan sangat misterius. Dia juga menguasai hukum waktu. Jangan impulsif. Aku, anak Tuhan, memerintahkanmu untuk segera mundur. Putra Dewa Taiyan meraung dengan marah, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk mengaku kalah. Sehat. Aiden menghela napas dalam-dalam dan berkata, mengapa kamu melakukan ini? Jika kamu kalah di tanganku, Aiden, kamu akan beruntung seumur hidupmu. Anda. Ketika Putra Dewa Taiyan mendengar perkataan Aiden, dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Aiden, kamu sangat kuat, tapi jika kita bergabung, apa peluangmu untuk menang? Saat ini, tetua ke-6 berkata dengan tenang. Bagaimana kalau kamu pergi saja? Tetua ke-5 juga berbicara. Aiden terdiam. Secara alami tidak mungkin baginya untuk mengalahkan 7 orang kuat di tahap tengah True Immortal. Tapi dia tidak akan melepaskan Melissa, dia harus membawa pergi Melissa. Ada banyak hal di surga dan bumi yang dapat kamu lakukan meskipun kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya. Kata Aiden. Apa yang sedang kamu lakukan? Tetua ke-6 menghela nafas. Tetua ke-6 dan tetua ke-5 sama-sama berasal dari ras manusia. Ketika mereka masih muda, mereka tak terkalahkan di bintang-bintang. Oleh karena itu, ia dapat dikenali oleh klan Taiyan dan menjadi tetua klan Taiyan. Mereka tidak sanggup menanggung kematian orang yang luar biasa dan berbakat seperti Aiden, jadi mereka membuka pintu bagi orang lain. Menderita kematian. Tiba-tiba, aura putra Dewa Taiyan melonjak, dan tombak di tangannya menembus kehampaan dan menusuk jarak yang tak berujung. Pengadilan kematian. Wajah Aiden menjadi gelap. Dia paling membenci penjahat berbahaya dalam hidupnya, terutama penjahat yang memanfaatkan ketidaksiapan seseorang untuk menyerangnya. Di kehidupan sebelumnya, dia tiba-tiba diserang oleh Li Taixuan. Dia telah menunjukkan belas kasihan dan tidak terus menggunakan teknik pedang waktu hebat untuk membunuh putra Dewa Taiyan. Tanpa diduga, pihak lain tiba-tiba menyerangnya saat ini. Tombak emas itu memancarkan cahaya yang membara, penuh dengan niat membunuh, dan menembus ruang untuk membunuh secara langsung. Aiden tertangkap basah, dan cahaya peri pelindung tubuh ditembus dalam sekejap. Ujung tombak yang tidak bisa dihancurkan menembus tubuhnya, menimbulkan suara dentang. Wajah Aiden tidak peduli, dan dia mengayunkan pedang Zixiao dan menebasnya dengan cepat. Beberapa galaksi langsung terkoyak oleh energi pedang, diikuti oleh energi pedang yang tak terkalahkan diikuti oleh kekuatan waktu. Ada pecahan waktu yang samar-samar beterbangan. Ini adalah pedang yang digunakan Aiden dengan seluruh kekuatannya karena kebencian. Anak Tuhan, hati-hati. Tetua pertama, tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat berteriak pada saat bersamaan. Keempat tetua ini berbeda dari tetua kelima dan keenam. Mereka adalah keturunan murni dari klan ilahi Taiyan. Kesetiaannya kepada putra Dewa Taiyan bahkan melebihi nyawanya sendiri. Keempat tetua segera mengambil tindakan, dan budidaya mereka di tahap tengah True Immortal meledak dalam sekejap, membentuk 4 lingkaran cahaya kuno yang tak tertandingi, melindungi area di mana putra Dewa Taiyan berada. Kemudian, tetua kelima dan tetua keenam mengikutinya. Bab 1723, Marah.
6 orang kuat di tahap tengah True Immortal mengambil tindakan bersama. Tampaknya dunia ini tidak dapat menahan erosi hukum abadi dan secara bertahap runtuh. Putra Dewa Taiyan berteriak dengan marah. Namun, pedang berkekuatan penuh Aiden diaktifkan dalam kemarahan. Kekuatan hukum waktu yang tak terlihat melewati 4 lingkaran cahaya kuno dan bekerja langsung pada tubuh Putra Dewa Taiyan. Aura Putra Dewa Taiyan dengan cepat menghilang, penampilannya menua dengan cepat, dan tubuh Dewa Abadinya layu. Bahkan keenam tetua pun terpengaruh, dan cahaya peri pun kecewa. Ah! Taiyan Senzi berteriak. Dia tidak bisa mengendalikan hilangnya kekuatan hidup, seolah-olah kekuatan hukum waktu yang melekat pada pedang ini akan menjatuhkannya sepenuhnya ke keadaan semula di awal kelahirannya. Kembali ke asal adalah rahasia utama waktu. Tidak peduli seberapa keras perjuangan Dewa Putra Taiyan dan bagaimana dia menggunakan bakat klan Taiyan, dia tidak bisa lepas dari erosi waktu. Setelah melihat ini, keenam tetua mengambil tindakan satu demi satu, terlepas dari luka mereka sendiri, dan menuangkan semua kekuatan sihir mereka ke dalam tubuh Dewa Putra Taiyan, dengan harapan dapat menghentikan kekuatan waktu. Saat Aiden merasakan serangan balik yang kuat, dia akhirnya berhenti mengambil tindakan. Pedang ini juga merupakan pedang pamungkasnya, ini adalah pedang pamungkas yang telah dia gunakan seluruh kekuatannya sejak memasuki alam keabadian dan menjadi badan kekacauan ilahi dari Federal Reserve. Kekuatannya memang di luar imajinasinya. Di bawah pedang ini, Putra Dewa Taiyan tidak punya cara untuk melarikan diri dan tidak punya pilihan selain dipenggal. Pada saat yang sama, itu juga mempengaruhi 6 tetua, yang berarti pedang ini setara dengan pembangkit tenaga listrik dari 7 keabadian sejati tingkat menengah. Anak Tuhan ini akan menekan jiwamu selamanya. Ah! Nafas Taiyan Senzi telah pulih sedikit, namun vitalitasnya telah rusak parah. Tidak dapat menerima kekalahan itu, dia meraung, cahaya ilahi di sekelilingnya melonjak ke langit, dan tombak emas memancarkan ujung yang tajam, mengarah ke Aiden. Dia tidak mau menyerah, dan dia tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh Aiden. Tetua kelima, tetua keenam. Melihat ini, sesepuh agung tiba-tiba berteriak, kirim anak Tuhan kembali ke kuil. Tetua kelima dan tetua keenam mengangguk, lalu dengan cepat datang ke sisi Putra Dewa Taiyan. Mereka berdua mengambil tindakan, dan 2 lampu peri menyelimuti Putra Dewa Taiyan. Yang mulia Putra Tuhan tidak boleh gegabah, mohon segera pergi. Putra Tuhan, Taiyan, sangat marah, dan dia meraung, saya, anak Tuhan, memerintahkan Anda untuk mundur secepatnya. Yang mulia, anak Tuhan, mohon utamakan situasi secara keseluruhan. Penatua ke-6 membujuk saat bekerja dengan Penatua ke-5 untuk mengirim Putra Dewa Taiyan menjauh dari medan perang. Meskipun Putra Dewa Taiyan tidak mau melakukan apapun, dia tetap tidak bisa menghentikan Tetua ke-6 dan Tetua ke-5, 2 orang kuat di tahap tengah keabadian sejati. Akibatnya, hanya 4 tetua dan Aiden yang tersisa saling berhadapan dalam kehampaan. Keempat tetua semuanya adalah keturunan murni klan ilahi Taiyan, dan darah klan ilahi Taiyan mengalir di tubuh mereka. Mengenai kekalahan Aiden atas Putra Dewa Taiyan, keempat tetua terkejut dari lubuk hati mereka yang paling dalam, tetapi sangat marah. Dalam hal kekuatan dan kualifikasi, Putra ilahi Taiyan jelas jauh lebih unggul dari mereka berempat. Meski tak satu pun dari mereka berempat yang bisa menandingi Taiyan, mereka tidak pernah menyangka Taiyan akan dikalahkan oleh Aiden. Kamu kuat. Tetua Agung berkata, sungguh mengejutkan betapa kuatnya Anda, tetapi Anda harus mati hari ini. Bagus. Tetua kedua juga berkata, kami tidak akan membunuhmu untuk menyelamatkan muka Dewa Putra Taiyan, tetapi untuk sepenuhnya memotong pikiran di hati Dewi. Oh. Aiden berteriak dingin dan berkata, bunuh jika kamu mau, mengapa repot-repot mencari alasan yang terdengar muluk-muluk. Tapi bagaimana jika kalian berempat menindas yang kecil? Bisakah kalian benar-benar membunuhku? Kami akui mungkin sulit bagi siapapun untuk mengalahkanmu, tapi gabungan kekuatan kami berempat sudah cukup untuk membunuhmu. Kata tetua ketiga dengan dingin. Aiden mengerutkan kening. Ini memang situasi yang sulit. Jika keempat tetua ini bergabung, dia pasti akan mati. Saya selalu mendengar bahwa klan ilahi Taiyan adalah yang paling terkenal di dunia, tapi apa yang saya lihat hari ini tidak seperti ini. Kalian berempat adalah orang kuat di tahap tengah budidaya abadi sejati. Sekarang kalian berempat telah bergabung untuk membunuh beberapa pembudidaya abadi sejati saya, tidakkah Anda takut menjadi lelucon bagi seluruh dunia? Jika tersiar kabar tentang hal itu. Aiden sengaja memprovokasi sang jenderal. Dari pemahamannya, klan ilahi Taiyan bukanlah klan kuno yang sangat jahat dan akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Sebaliknya, ini adalah klan dewa dengan cita-cita luhur dan berperang berdarah demi perdamaian dunia bertahun-tahun yang lalu. Meskipun klan ilahi Taiyan selalu sangat arogan dan sekarang membawa pergi Melissa, Aiden secara tidak sadar merasa bahwa semua klan ilahi Taiyan pantas mati. Seperti yang diharapkan, keempat tetua saling memandang dengan kaget begitu metode Jijiang terungkap. Dibandingkan dengan Aiden, mereka memang biksu senior, dan sekarang mereka menindas yang kecil dengan bantuan yang besar, dan mereka benar-benar menyerang yang lemah dengan bantuan orang lain. Jika berita ini menyebar, itu memang akan merusak reputasi klan ilahi Taiyan. Jika kamu menunggu 4 orang, dan salah satu dari kalian dapat menangkap pedangku, jiwaku akan hancur di wilayah bintang Pamu hari ini.
Aiden berkata dengan keras, memandang keempat tetua, dan bertanya, bagaimana? Beranikah kamu? Nak, jangan sombong. Keempat tetua itu sangat marah. Kata-kata Aiden tidak diragukan lagi provokatif, dan dia juga meremehkannya. Anda harus tahu bahwa ketika mereka masih muda, mereka semua berbakat secara alami, dan salah satu dari mereka tidak terkalahkan dalam mengalahkan generasi muda saat ini. Yang mana yang tidak menginjak pundak para jenius dari generasi yang sama, sampai ke alam keabadian. Sekarang dalam hal kultivasi dan pengalaman, salah satu dari keempatnya lebih baik dari Aiden. Namun, Aiden sangat membencinya sehingga tidak seorang pun di antara keempatnya yang bisa menangkap pedangnya. Ini adalah penghinaan telanjang di depan klan ilahi Taiyan yang sombong. Aku akan mengambil pedangmu, kata sesepuh agung dengan marah. Aiden tahu bahwa metode provokasinya berhasil, dan inilah satu-satunya kesempatannya. Jadi dia terus bertanya, jika Anda, Tetua Agung, tidak dapat menangkap pedang saya, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang kamu inginkan? Tetua Agung bertanya secara retoris. Aku hanya ingin kamu melepaskan Melissa dan tidak lagi memaksa Melissa untuk menyatu dengan darah anak Tuhan. Aiden berkata dengan keras. Ini tidak mungkin. Tetua Agung langsung menolak, putra dewa dan dewi memiliki setetes darah asli nenek moyang saya yang mengalir di tubuh mereka, dan potensi mereka tidak terbatas. Kombinasi keduanya pasti akan melahirkan hegemoni surgawi yaitu yang terbaik di seluruh dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana kebangkitan klan kami. Oh. Aiden berpura-pura terkejut dan bertanya, mungkinkah sesepuh agung itu tidak yakin bisa menangkap pedangku? Lancang. Wajah lelaki tua itu memerah karena menahan emosinya, dan dia berteriak, saat aku tak terkalahkan di langit berbintang, kamu masih dalam masa pertumbuhan. Hehe. Aiden berkata dengan ringan, karena kamu begitu percaya diri, Tetua Agung, mengapa kamu tidak berani menyetujui permintaanku? Dasar anak bermulut kuning, penuh kesombongan. Tetua Agung itu sangat marah, wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak, kamu pasti akan membayar harga atas kesombonganmu. Karena itu, aura Tetua Agung telah dinaikkan ke ekstrim, dan ada tanda-tanda samar terobosan dalam kekuatan abadi sejati tingkat menengah, yang sangat dekat dengan puncak abadi sejati. Bab 1724, Pertempuran dengan Tetua Agung. Cahaya kuno yang kuat mengelilinginya, dan kulit perunggunya tampak sangat mendominasi dan tangguh di bawah cahaya ilahi. Ayo, nak. Tetua Agung itu berteriak dengan keras. Aiden mengangguk, dia juga mengangkat nafasnya secara ekstrim dalam sekejap, yang merupakan tahap awal dari keabadian sejati. Klon kedua, tubuh Buddha teratai emas, muncul, dan seorang Buddha besar muncul di belakangnya, melantunkan dharma dan menyebarkan cahaya Buddha. Segera, tubuh ilahi kekacauan meletus dengan cahaya ilahi yang terang, yang membuat takut keempat tetua. Chaos Divine Fisik, ini adalah fisik legendaris, fisik tiada taraf yang dapat bersaing dengan tubuh tiran surgawi. Tanpa diduga, ada orang di dunia yang benar-benar telah mencapai kultivasi. Melihat hal ini, ketiga tetua lainnya memiliki pemikiran yang tidak menyenangkan di benak mereka. Segera setelah itu, pedang Zixiao muncul di tangan Aiden, dan energi pedang yang ganas melonjak disertai guntur dan kilat. Aiden mengedipkan matanya, menembakkan dua lampu emas, dan mata gunturnya terbuka penuh. Tentu saja, tidak mungkin mengalahkan Tetua Agung hanya dengan satu pedang. Aiden berteriak dengan marah, dan seberkas cahaya besar keluar dari tubuhnya. Sinar cahaya naik ke langit, menunjuk langsung ke kehampaan yang tak berujung, dan kemudian Dao Jue Agung juga bergerak pada saat ini. Dia akan mencoba memadatkan pedang terkuat dan mengalahkan sesepuh agung dengan satu pedang. Dao Jue adalah rahasia suci alam semesta, misterius dan tidak dapat diprediksi. Jika dipraktikkan secara ekstrim, ia dapat berkembang ke segala cara di surga untuk menekan musuh. Bahkan jika itu adalah makhluk abadi sejati yang dikatakan abadi, dia pada akhirnya akan musnah sepenuhnya ketika dihadapkan dengan kekuatan surga dan segala cara untuk membunuhnya. Pada saat ini, Aiden sedang melakukan upaya yang berani. Dia ingin mengkomunikasikan garis jalan tersebut, dan kemudian menggunakan tubuh ilahi kekacauan sebagai media untuk memperkenalkannya ke dalam pedang Qi Zixiao. Dengan energi pedang tajam Wang Yang yang tersembunyi di jejak garis jalan, ia dapat mengejutkan dan menyerang mereka yang tidak siap, yang dapat memberikan efek ajaib. Namun cara ini terlalu berbahaya. Jika tidak ada Chaos Divine Body sebagai medianya, memasukkan pola Dao ke dalam tubuh dengan perawakan biasa sama saja dengan bunuh diri. Pada saat ini, ada kilat dan guntur di kehampaan. Aiden mengangkat pedang malam ungu, menarik potongan guntur dan kilat ungu. Guntur dan kilat saling terkait, memancarkan kekuatan yang dahsyat dan mendominasi, mengubah bidang bintang menjadi bubuk. Guntur dan kilat dengan cepat melilit pedang Zixiao, dan kemudian jejak garis Dao juga menembus ke bawah. Dao Jue mengobrak-abrik asal-usul dunia dan mengarah ke pola Dao. Dao Wen dengan cepat memasuki tubuh Aiden, dan dalam sekejap, Aiden menjerit. Ia merasakan segala sesuatu di dunia dari zaman dahulu hingga sekarang, sebutir debu, sehelai rumput, bintang, dan segala sesuatu yang tiada habisnya telah memasuki tubuhnya. Informasi yang sangat besar hampir menyebabkan tubuhnya meledak, dan bahkan lautan kesadaran mendidih.
Mengerikan sekali, sepadan dengan kekuatan Dao Agung. Meski hanya seutas benang di antara ribuan benang, ia juga membawa semua manifestasi dari seluruh dunia dan makhluk tak terbatas. Untungnya, tubuh ilahi kekacauan bersinar dan menyerap kekuatan magis itu dengan gila-gilaan. Pada saat ini, patung Buddha muncul di belakang Aiden, memegang pedang malam ungu. Tubuhnya memancarkan cahaya aneh, matanya berubah ungu, dan setiap rambutnya tampak terbuat dari emas. Adegan seperti ini membuat keempat tetua yang berpengetahuan luas memandangnya dengan curiga. Melissa, yang berada di bawah, menyaksikan semua ini, jantungnya berdegup kencang, dan telapak tangannya berkeringat dingin. Dia percaya pada Aiden, dia sangat mencintai Aiden. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat mengubah apapun. Tingkat kultivasinya terlalu jauh tertinggal untuk bertarung di alam keabadian. Bahkan manusia terkuat sekalipun akan langsung terkoyak oleh banjir cahaya peri selama mereka mendekat. Tetua Agung, saya tersinggung, kata Aiden. Dia mulai bergerak, dan pedang Zixiao mengumpulkan banyak cahaya peri, melonjak dengan energi pedang yang tak ada habisnya, dan berisi jejak garis Dao, dan langsung menebas. Energi pedang yang melonjak berkumpul ke dalam sungai, mengoyak ruang tanpa henti, menghancurkan galaksi dan langsung menebas ke arah sesepuh agung. Pada saat yang sama, kekuatan Taiyin bersinar, mengaduk ruang, dan seni pembekuan ruang ditampilkan sepenuhnya. Hal ini menciptakan gambaran yang sangat aneh dan spektakuler. Di bawah pencurahan energi pedang yang hampir direncanakan, ruang itu retak sepenuhnya, dan kemudian dengan cepat ditata ulang dan dipadatkan. Pada saat yang sama, guntur dan kilat ungu melonjak, yang sangat spektakuler. Nak, bagaimana kamu bisa mengalahkanku hanya dengan pedang ini? Tetua Agung itu meraung, dan cahaya kuno muncul di sekelilingnya. Kekuatan magis bawaan klan Taiyan terungkap, yang merupakan teknik rahasia yang mengerikan, teknik kekecewaan luar angkasa. Ruang di sekitarnya yang dibekukan oleh kekuatan Taiyin langsung berubah menjadi pecahan, dan setiap pecahan membawa jejak kekuatan hukum ruang angkasa dan mencekik Aiden dari segala arah. Hanya ketika Anda mencapai tingkat alam abadi Anda dapat menyentuh jejak kekuatan hukum. Meski hanya ada jejaknya, kekuatan hukum mewakili kekuatan besar jalan besar, dan kekuatannya di luar imajinasi. Aiden menguasai hukum luar angkasa dari kekuatan Taiyin, dan juga menguasai ilmu pedang waktu hebat, sebuah hukum yang menyentuh waktu. Namun dalam hal hukum ruang angkasa, dia tidak sebaik tetua agung klan Taiyan. Bagaimanapun, bakat klan Taiyan terletak di luar angkasa, sehingga kekuatan Taiyin benar-benar dihancurkan oleh kekuatan hukum yang tidak terlihat. Fragmen luar angkasa datang dari segala arah, tetapi terkoyak oleh energi pedang Zixiao. Jejak kekuatan pola Dao muncul dari energi pedang, bertabrakan dengan kekuatan luar angkasa yang terkandung dalam fragmen luar angkasa. Keduanya membesar dan menyusut, memicu api yang tidak diketahui dan menyulut langit berbintang. Teknik kekecewaan luar angkasa klan Taiyan sangat kuat, dan dalam waktu singkat ia menekan kekuatan tanda Dao yang telah ditimbulkan Aiden melalui Dao Jue. Bahkan energi pedang yang kejam ini gagal menyentuh tubuh asli tetua agung itu, dan teknik kekecewaan luar angkasa yang misterius membuka ruang paralel cermin yang tak terhitung jumlahnya dan mengalihkannya ke tempat yang tidak diketahui. Tetua agung berdiri di langit berbintang, dengan tangan di punggung, dan cahaya kuno di sekelilingnya membubung ke langit. Aiden sedikit terharu. Tetua agung memang kuat, dan bakat rasial klan Taiyan luar biasa. Nak, apakah ada yang ingin kamu katakan sekarang? Tetua agung itu bertanya dengan keras. Aiden tidak menanggapi. Dia hanya memperhatikan perubahan ruang di sekitar tetua agung itu dengan cermat. Ruang paralel bayangan cermin yang tak terhitung jumlahnya saling terkait, terus-menerus berubah menjadi fragmen dan membawa kekuatan hukum ruang angkasa untuk memisahkannya. Pada saat yang sama, mereka secara bergantian tumpang tindih dan membubarkan semua kekuatan. Rahasia luar angkasa seperti itu memang sulit untuk ditangani. Meskipun kuat, rahasia tersebut pada akhirnya akan habis jika dibawa ke tempat yang tidak diketahui melalui ruang paralel yang tak terhitung jumlahnya. Hanya kekuatan waktu yang tidak terhalang oleh ruang apapun. Aku belum menyelesaikan pedang ini, aku baru saja memulainya. Aiden berkata dengan tenang. Begitu Aiden mengatakan ini, ekspresi tetua agung itu sedikit berubah. Namun, sebagai seorang veteran yang benar-benar abadi dan kuat, tingkat kultivasinya ada di sini. Meskipun pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkan Aiden, dia tidak bisa menghentikannya dengan satu pedang. Bagus. Tetua yang agung berkata dengan lantang, saya ingin Anda diyakinkan. Dalam sekejap, cahaya kuat muncul dari seluruh tubuh tetua agung lagi. Kecemerlangan bersinar, dan ruang terus tumpang tindih dan kekecewaan, membentuk niat membunuh, mengubah area sekitarnya menjadi zona mati. Bab 1725, Kemenangan. Pada saat yang sama, langit bergemuruh, dan niat pedang misterius terbentuk. Tampaknya teror besar akan terjadi di surga, itu adalah kekuatan misterius yang tidak dapat ditebak. Tetua agung juga merasakannya, dan dia tidak berani gegabah. Meskipun dia sombong dan percaya diri, pemandangan pedang misterius yang melukai putra Dewa Taiyan masih tergambar jelas di benaknya. Ayo. Tetua yang hebat itu meraung, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Aiden tidak bergerak. Dia menggunakan mata petirnya untuk melihat semuanya. Pedang waktu hebat Dao adalah hukum tertinggi di antara banyak hukum yang mengesampingkan segalanya.
Tidak ada keabadian di dunia. Bahkan jika Anda mencapai tingkat keabadian yang menakutkan, masih akan ada hari pembusukan. Di dunia ini, langit akan binasa, yang kuat akan layu, dan bintang-bintang akan runtuh. Hanya waktu yang abadi. Dengan tingkat awal kultivasi Aiden sebagai dewa sejati, ambang batas untuk bisa menyentuh hukum waktu sudah mencapai batasnya. Pedang yang dia pukul saat ini juga merupakan batas kemampuannya. Jika pedang ini tidak bisa mengalahkan sesepuh agung, maka semuanya akan berubah menjadi ilusi. Inilah pedang pamungkas yang menentukan masa depan. Dalam sekejap, semua ruang paralel di sekitarnya dengan kekecewaan yang tumpang tindih dan fragmen ruang yang dipenuhi dengan kekuatan ruang dan niat membunuh semuanya berhenti. Sebuah kekuatan menakutkan beraksi langsung pada sesepuh agung, dan cahaya ilahi pelindung sesepuh agung itu langsung runtuh. Dia merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan antara langit dan bumi secara luar biasa. Dia ingin menyimpulkannya tetapi tidak dapat menyimpulkannya. Dia ingin mencari dengan pemikiran spiritual yang kuat tetapi tidak dapat menemukan apapun. Ah! Tetua agung itu tiba-tiba berteriak. Kerutan tiba-tiba muncul di kulit perunggunya, dan cahaya ilahi menjadi kecewa dan rusak. Seni kekecewaan luar angkasa juga menjadi sangat tidak stabil dan hancur total. Kekuatan waktu. Tetua agung itu berteriak kaget. Dia menjalankan kultivasinya dengan gila-gilaan, dan cahaya abadinya membubung ke langit, mencoba menahan erosi waktu. Tapi tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menahan kekuatan waktu. Wajah The Great Elder menua dengan cepat, rambutnya dengan cepat berubah menjadi abu-abu, dan mana yang dimilikinya dengan cepat terkuras habis. Saya tidak percaya. Tetua agung itu meraung, dan dia memuntahkan beberapa suap darah asli. Darah Dewa Taiyan tumpah ke dalam kehampaan, membuat suara mendesis. Itu adalah darah Dewa Emas yang terbakar, memungkinkan Tetua Agung mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dalam waktu singkat. Namun, ilmu pedang waktu yang hebat dalam kegelapan sangatlah mendominasi. Tidak ada yang bisa menghindarinya dan hanya bisa menerima pembunuhan kekuatan waktu. Tetua Agung berjuang dan meraung, menggunakan teknik kekecewaan luar angkasa, dan semua talenta klan ilahi Taiyan berdiri pada saat yang sama. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya hancur, dan ruang angkasa berubah menjadi kekacauan. Wajah Aiden sedikit pucat. Pedang ini adalah gerakan putus asa, dan mencapai batasnya. Dia tidak terus menggunakan kendo waktu hebat. Ini adalah kesepakatan seorang pria terhormat, hanya satu pedang. Dia menatap dengan dingin ke arah Tetua Agung yang mengeluarkan energi besar di tubuhnya. Berbagai teknik rahasia berjalan secara bergantian, menghancurkan segalanya. Dia juga sedikit gugup, takut dia tidak yakin apakah pedang ini benar-benar bisa mengalahkan sesepuh agung. Bos! Tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya berteriak. Keduanya berada di tahap tengah budidaya keabadian sejati, dan mereka merasakan bahwa darah sebenarnya dari para dewa di tubuh sesepuh agung melemah, dan vitalitasnya dengan cepat terkuras habis. Ini adalah fenomena yang sangat buruk. Setelah semua vitalitas hilang, meskipun tubuh dan jiwa tidak benar-benar hancur, itu berarti sesepuh agung telah sepenuhnya menjadi manusia fana. Ini bahkan lebih mengerikan daripada kehancuran tubuh dan jiwa, bahkan jika Anda adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan Anda telah berkultivasi dari manusia biasa ke tahap tengah keabadian sejati. Tidak hanya membutuhkan keberanian yang besar, tetapi juga membutuhkan kesempatan, dan juga membutuhkan waktu yang lama. Ketiga tetua memandang Aiden dengan tidak percaya, dan hati mereka dipenuhi dengan kekacauan. Tidak ada yang menyangka bahwa Aiden, dengan tingkat awal kultivasinya sebagai dewa sejati, benar-benar dapat menggunakan hukum waktu sedemikian rupa. Mengerikan sekali. Bertanya pada dunia, ada banyak orang jenius yang terkenal di dunia, tapi siapa yang bisa melawan kekuatan waktu? Tetua Agung sedang membakar darah dewa dan menggunakan mana seumur hidupnya untuk menghidupi dirinya sendiri. Penampilannya terus berubah antara saat ia lahir, sekarang, dan saat ia menjadi tua di masa depan. Auranya juga menurun dengan cepat, dan nyawanya semakin hilang. Tetua Agung, mengapa kamu melakukan ini? Aiden menghela nafas. Melihat adegan ini, dia tahu bahwa dia telah menang. Pedang ini dengan seluruh kekuatannya benar-benar mengalahkan sesepuh agung. Mengaum. Setelah raungan terakhir Tetua Agung, cahaya ilahi dengan cepat meledak dari tubuhnya, menghancurkan galaksi di sekitarnya. Maksud pedang dari Great Time Kendo menghilang, dan aura Tetua Agung itu menjadi stabil, tetapi dengan mata telanjang, rambutnya sedikit lebih putih, dan wajahnya memiliki kerutan yang jelas. Ini adalah tanda bahwa banyak kehidupan telah terputus. Bahkan jika yang abadi hampir abadi, dia tidak dapat menahan erosi kekuatan waktu. Dalam keheningan abadi di ruangan itu, Tetua Agung tidak mengeluarkan suara, tetapi ada tatapan yang sangat rumit di matanya. Dia memandang Aiden, dan Aiden memandangnya. Meskipun Tetua Agung sangat tidak rela, jika dia kalah, dia akan kalah. Seperti Taiyan Senzi, dia dikalahkan oleh Aiden dengan satu pedang. Meskipun serangan pedang ini tidak akan menghancurkannya baik secara fisik maupun mental, namun beberapa pukulan pedang lagi mungkin akan membuatnya semakin sengsara. Mampu memotong kekuatan hidupnya sendiri dengan satu pedang dengan kekuatan yang sedikit di bawah miliknya. Tetua Agung, saya menerimanya. Aiden berkata dengan ringan.
Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya peri dan jatuh ke tanah, dan hendak membawa pergi Melissa. Aiden. Melissa begitu bersemangat hingga dia berlari mendekat, memeluk Aiden erat-erat dan berteriak. Aiden menunjukkan senyuman yang telah lama hilang, mengangguk, menatap keempat tetua di langit, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Apakah kita akan membiarkan dia membawa pergi sang dewi seperti ini? Kata tetua kedua dengan marah. Jangan bawa dewi itu pergi, kalau tidak masa depan klan Taiyanku akan terputus. Nafas tetua ketiga bergetar, menutupi segala arah. Dia tidak bisa dibiarkan mengambil sang dewi harus tetap di sini. Tetua keempat adalah yang paling lugas, menghindar dan bergegas turun, menghalangi jalan Aiden dan Melissa. Aiden tidak mengambil tindakan, tetapi melihat ke arah tetua yang diam di udara. Biarkan mereka pergi. Setelah hening lama, tetua agung akhirnya berbicara. Bos. Tetua kedua, tetua ketiga, dan tetua keempat semuanya berteriak dengan cemas. Aku menyuruh mereka pergi. Kata sesepuh agung dengan marah. Bos, tidak. Ketiga tetua itu semuanya cemas. Jika mereka membiarkan Aiden dan Melissa pergi, itu berarti menyerahkan masa depan klan Taiyan. Sang Dewi, seperti putra Tuhan, baru lahir setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Perpaduan keduanya, menurut ramalan kuno, akan melahirkan benda langit yang tak terkalahkan di segala alam. Fisik seperti ini dilahirkan untuk bertarung, dan kecepatan kultivasinya tidak terbayangkan. Ketika klan ilahi Taiyan mencapai tingkat hegemoniknya, ia tidak terkalahkan di tingkat yang sama dan dapat melawan dewa abadi. Akhirnya di era ini, klan Taiyan melahirkan seorang putra Tuhan dan seorang dewi sekaligus. Tidak peduli apa, ketiga tetua tidak mau membiarkan Aiden pergi bersama Melissa saat ini. Bersambung.